Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Kabir Al-Muta'al, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barusan kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan di pagi hari ini dibahas di dalam kitab Nasaih Diniyah oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang bab at-tafakkur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki akal sehat. Mereka dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah tersebut. Siapa mereka orang-orang yang punya akal sehat? Siapa mereka? Apakah orang yang punya gelar profesor, doktor, sekolahnya tinggi dan lain sebagainya? Bukan. Siapapun boleh mengaku dirinya punya akal sehat, tapi Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ulil albab hanya ini. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah di setiap keadaan mereka, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Nggak ada lagi manusia melainkan dalam tiga keadaan ini. Kalau nggak diri, nggak duduk, kalau nggak berbaring. Artinya selalu dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan mereka. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Selalu merenung, berfikir. Diamnya seorang mukmin bukan berhayal, tapi diamnya seorang mukmin adalah berfikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin harus memiliki sesaat dari hidupnya ketika dia sendiri. Sesaat dia sendiri merenung, berfikir tentang bagaimana agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menciptakan alam semesta ini. Al-Imam Ad-Daibai memberikan satu contoh kecil tentang bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menandakan tentang keagungan sang pencipta. Beliau mengatakan, hakimun abhara badi'a hikamihi wal ajaib fi tarkibi hadhihi al-gawalib khalaqa mukhan wa azman wa adudan wa urugan wa lahman wa jildan wa sya'ran bidamin wa daman binazmin mu'talifin mutarakib. Beliau bilang, renungkan alangkah agungnya, alangkah hebatnya, alangkah bijaksananya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini. Lihat segumpal daging, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan otak kita. Segenggam itu otak. Tapi komputer manapun yang pernah diciptakan oleh manusia, penyimpanan data manapun yang pernah diciptakan oleh manusia, nggak bisa lebih hebat daripada otak yang Allah ciptakan bakal kita. Nggak bisa seperti itu. Dan otak yang digunakan oleh manusia hanya sekian persen dari segala kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Allah ciptakan kepada kita sekalian untuk kita tulang kita yang lebih kuat dari besi baja. Baja patah nggak bisa disambung, tapi tulang kita bagaimana? Saya punya kakek bilang, nih di tubuh manusia, ya, apotek, obat semuanya ada di situ. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ciptaan Allah. Lihat bagaimana darah
yang mengalir di tubuh kita, jantung yang berdetak di dalam raga kita, urat yang tersebar di seluruh tubuh kita, tuh kabel-kabel yang ada di tubuh kita. Dengan sempurna Allah ciptakan ini semua, sampai para ahli mengatakan itu urat yang ada di tubuh kita, ada urat besar, ada urat halus, ada yang sangat halus sekali, semua dialirin oleh darah yang dipompa oleh jantung. Itu sekali memompa jantung, ya, kurang dari 8 menit itu darah keluar dari jantung mengaliri ke seluruh urat yang ada di tubuh manusia hingga kembali lagi ke jantung untuk dipompa lagi, terus berputar. Kurang dari 8 menit. Para ahli mengatakan tuh urat-urat yang ada di tubuh manusia kalau mau disambung satu persatu, dari urat yang besar atau urat yang halus, yang sangat halus, disambung satu persatu, tahu panjangnya segimana? Berapa panjang tuh urat kalau mau disambung? Kabel yang ada di tubuh kita semuanya diulur satu-satu sampai panjang. Itu para ahli mengatakan ya nggak panjang, kurang lebih 2,5 kali mengelilingi bumi ini. Dan itu semua dialiri oleh darah dari ujung ke ujung dalam kurang waktu 8 menit. Lihat bagaimana agung ada manusia bisa ciptakan ini. Nggak lain adalah keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua yang luar biasa, bukan made in Jepang. Tapi yang luar biasa Allah bilang mimma inda figin yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Diciptainnya oleh Allah dari segumpal air yang dianggap sama kita hina. Allah. Mimma inda fig. Ya Allah, renungkan. Ketika kita merenung dengan betul, dengan benar, akan bangkit di dalam hati kita terbit cahaya yakin, iman bahwasanya di sana ada yang menciptakan ini semua. Pulpen yang kita miliki mungkin ting begitu aja ada? Nggak mungkin, nggak ada orang yang menyatakan itu. Ini pulpen ketika kita lihat bagus, kita bilang ini siapa yang bikin, di pabrik mana, dijual di mana? Nggak mungkin ada ting begitu aja. Pertama ketika kita lihat pulpen kita bakal bilang siapa yang bikin nih, bagus banget. Taib tubuh kita, alam semesta begitu aja ting ada? La wallah. Dan belum ada yang ngaku di alam semesta ini dia yang nyiptakin langit dan bumi atau manusia, nggak ada. Satu-satunya yang menyatakan bahwasanya dia yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Sang Pencipta. Makanya kalau kita betul-betul merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lahir keyakinan di dalam hati kita. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Setelah itu, ketika terus-menerus berzikir dan merenung, akan terbit cahaya yakin dan iman di dalam hatinya, seraya dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini semua dengan sia-sia. Engkau ciptakan ini semua punya tujuan. Apa tujuannya? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang, apakah kalian menyangka kami menciptakan ini semua sia-sia? Pulpen diciptakan sama manusia, ada tujuannya. Langit, bumi, manusia, segalanya diciptakan oleh Allah sia-sia untuk permainan begitu saja? La wallah, ada tujuannya. Maha suci Allah untuk berbuat hal yang demikian. Apa tujuan kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan utamanya. Merenung, berpikir, ingat akan tujuan penciptaan ini. Tujuannya agar kita menghambakan diri kita kepada Allah. Atur pulang dari sini, atur waktu untuk merenung, berpikir, atur waktu untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah keyakinan kepada Allah. Dan yakin gak bisa datang begitu aja, dengan merenung, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman, yang memiliki keiman yang kokoh, memiliki keyakinan yang kuat, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.